Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan kembali sejarah yang ditulis oleh Lothrop Stoddard yang berjudul Dunia Baru Islam. Memasuki bab kedua pan-islamisme bagian ke-8, yaitu Turki masuk ke dalam kancah peperangan pada akhir tahun 1914 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika perang dunia, umat Islam di mana-mana terpengaruh oleh agresi Eropa. Menyadari sepenuhnya solidaritas mereka dan terang-terangan mencari sekutu-sekutu Asia untuk perjuangan yang akan datang terhadap dominasi Barat. Dalam keadaan yang demikian itu, dalam pandangan selintas terasa ganjil bahwa ketika itu Turki mulai masuk ke dalam kancah peperangan pada akhir tahun 1914 Masehi. Dan Sultan Khalifah menyuruh untuk berjihad. Dunia Islam tidak meledak menyambutnya secara menyeluruh. Sudah tentu seruan itu tidak segagal seperti laporan sekutu yang dipercayai Barat pada waktu itu. Adalah sebuah kenyataan bahwa waktu itu hampir tiap negeri Islam yang di bawah kekuasaan sekutu berada dalam kekeliruan atau kelemahan. Berikut ini kami sebutkan sejumlah kecil dari sekian banyak contoh. Mesir bergolak yang hanya dapat dipadamkan dengan mendatangkan bala bantuan. Tripoli mencetuskan api pemberontakan yang mengusir Italia sampai ke pantai. Iran hanya dapat dirintangi menyertai Turki dengan intervensi cepat dari Rusia dan Inggris. Sedang India Utara bagian batas sebelah barat menjadi medan pertempuran dahsyat yang meminta kehadiran 1/4 juta tentara Inggris India. Pemerintah Inggris mengakui secara resmi bahwa semua negeri yang dimiliki sekutu di Asia dan Afrika selama tahun 1915 hampir-hampir saja terlibat dalam pemberontakan yang amat berbahaya. Pemberontakan itu benar-benar akan meletus sekiranya pemimpin-pemimpin Islam di mana-mana mengucapkan kata menentukan, tetapi kata itu tidak pernah diucapkan. Malahan sebaliknya, orang-orang Islam yang berpengaruh di luar Turki pada umumnya tidak membenarkan ikutnya Turki ke dalam perang besar itu. Mereka berusaha keras untuk menenangkan keberangan massa yang fanatik. Sikap pemimpin-pemimpin itu menunjukkan ketajaman pandangan. Mereka menyadari bahwa belumlah masa waktu dan kondisinya untuk perjuangan yang menentukan terhadap Barat. Mereka belum siap dengan perlengkapan, saling pengertian, baik antara sesama mereka atau dengan sekutu-sekutu bukan Islam yang diharapkan belum sempurna. Dan yang penting daripada itu semua, desakan moral adalah lemah, akhlak buruk, dan kelemahan dalam beribadah. Di samping itu mereka tahu bahwa melintas di atas surat seruan khalifah itu terdapat stensial Made in Jerman. Mereka juga tahu bahwa kelompok Turki muda yang mengendalikan khawf terhadap khalifah terdiri dari orang-orang yang kebarat-baratan dan banyak di antara mereka hanya namanya saja yang muslim, bahkan di antaranya ada Yahudi yang ateis. Orang Islam yang berpandangan jauh tidak berselera untuk Jerman dari kesulitan, juga tidak ingin memperluas rancangan Rusia menguasai dunia.
yang mereka sendiri hanyalah berarti pertukaran majikan. Lebih baik membiarkan Barat menyelesaikan perselisihan mereka, melumpuhkan dirinya sendiri dan membukakan sepenuhnya maksud-maksud mereka di masa depan. Sementara itu, umat Islam dapat menunggu kesempatan, memperkuat diri, dan menunggu perkembangan selanjutnya. Konferensi perdamaian Versailles justru membentangkan maksud-maksud Eropa seperti yang ditunggu-tunggu oleh pemimpin-pemimpin pan-Islamisme, sehingga mereka dapat menyempurnakan rencana mereka dan memperkuat solidaritas moral dari pengikut-pengikut mereka. Dalam konferensi Versailles itu, kekuasaan-kekuasaan Eropa memperlihatkan tanpa tedeng aling-aling bahwa mereka tidak bermaksud mengendorkan cekamnya terhadap Timur Dekat dan Timur Tengah. Dalam sejumlah persetujuan rahasia yang diputuskan selama perang masih berkecamuk, kerajaan Utsmaniyah sudah habis dibagi antara negara-negara sekutu yang menang. Dan persetujuan rahasia itulah sebenarnya yang menjadi asas perjanjian Versailles. Selanjutnya, pada awal peperangan, Mesir dipermaklumkan menjadi daerah protektorat Inggris. Sedang baru saja konferensi Versailles selesai, maka Inggris mengagumkan suatu perjanjian dengan Parsi yang menjadikan negeri ini protektorat Inggris pula pada hakikatnya, sekalipun tidak pada lahirnya. Akibatnya, seperti telah dinyatakan, Timur Dekat dan Timur Tengah dikuasai oleh dominasi politik Eropa seperti yang belum pernah terjadi. Tetapi ada segi lain dalam persoalan ini. Negarawan-negarawan sekutu berulang kali mengumumkan secara resmi bahwa tujuan peperangan ialah menciptakan susunan dunia baru atas prinsip-prinsip seperti hak-hak bangsa yang lemah dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat. Pengumuman-pengumuman ini sangat dihargai dan tertanam dalam ingatan seluruh dunia timur. Dari itu, ketika Timur melihat bahwa perjanjian perdamaian didasarkan tidak atas dasar pernyataan-pernyataan yang muluk itu, tetapi atas persetujuan rahasia yang bersifat imperialis, timbullah kemarahan yang meluap-meluap dan rasa tak adil yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Waktu itu tekad dari hati panas menimbulkan kekacauan di seluruh timur, yang kelihatannya baru merupakan permulaan dari topan yang lebih besar. Demikian mengejutkan tanda-tanda itu, sehingga sebelum konspirasi selesai, banyak ahli ketimuran Eropa menyatakan rasa cemas mereka. Leone Caetani, duke dari Sermoneta, seorang ahli Itali dalam masalah-masalah Islam, misalnya mengemukakan pandangannya berikut. Berbicara tentang akibat-akibat peperangan di timur dalam musim bunga tahun 1919 Masehi, ia berkata, ketegangan itu telah mengoncangkan peradaban Islam di timur sampai seakar-akarnya. Seluruh dunia timur, dari Tiongkok sampai ke Laut Tengah, bergolak. Di mana-mana api kebencian anti barat menyala-nyala. Kekacauan di Maroko, pemberontakan di Aljazair, ketidakpuasan Tripoli, gerakan apa yang disebut nasionalisme di negeri Arab dan Libya, semuanya itu adalah pernyataan yang berbeda-beda dari sentimen yang mendalam. Dan tujuannya ialah pemberontakan dunia timur terhadap peradaban Eropa. Kata-kata tersebut merupakan ramalan dari apa yang akan terjadi semenjak itu di dunia Islam. Kejadian-kejadian yang baru-baru ini barangkali lebih banyak berjalin dengan aspirasi nasionalisme dari rakyat-rakyat muslim daripada dengan gerakan pan-islamisme. Saya undurkan pembicaraan lengkap tentang hal ini sampai bab nasionalisme. Kita harus ingat, nasionalisme muslim dan pan-islamisme, sekalipun antara keduanya terdapat perbedaan intern,
cenderung untuk bersatu terhadap tekanan luar dari dominasi Eropa dan sama-sama berharap akan kemerdekaan Islam dari kendali politik Eropa. Dengan mengingat kenyataan ini, marilah kita tinjau kondisi pan-Islamisme yang sekarang. Pan-Islamisme telah didorong keras sekali oleh tekanan Barat, terutama oleh peperangan terakhir dari perjanjian-perjanjian perdamaian yang baru-baru ini. Tetapi ia jangan dipandang semata-mata sebagai reaksi politik bertahan agresi dari luar saja. Pan-Islamism terutama lahir dari sentimen persatuan yang mendalam yang menghubungkan muslim dengan muslim atau ikatan yang lebih kuat daripada apa yang menyatukan mereka dari dunia Nasrani. Ikatan itu tidaklah bersifat keagamaan semata-mata, tetapi juga sosial dan kebudayaan. Di seluruh dunia Islam, sekalipun terdapat perbedaan-perbedaan luas dalam adat dan kaidah-kaidah setempat, hukum dasar kehidupan kekeluargaan dan sosial di mana-mana adalah sama. Sesungguhnya Islam adalah lebih dari suatu kepercayaan yang saja. Ia adalah sistem sosial yang lengkap. Ia adalah peradaban dengan filsafat, kebudayaan dan keseniannya sendiri. Dalam perjuangannya yang lama menentang peradaban saingannya Nasrani, ia telah menjadi suatu kesatuan organik yang sadar akan diri sendiri. Sir T. Morrison, England and Islam, Juli 1919 Masehi. Demikianlah gejolak sebelum bangkitnya umat Islam di tahun 1924 yang dipelopori oleh gerakan Wahhabism. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah rapuhnya setelah dinasti Utsmaniyah yang kebanyakan hancur karena serangan dari internal dari kaum Turki muda yang sudah disusupi oleh orang-orang Yahudi yang ateis. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah sebelum kebangkitan Islam di era Wahhabism tahun 1924. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.